Halo, halo. Apa kabar Anda semua? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Senang sekali Mhm. kita ketemu lagi dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama saya, Herz Gunarif. Dan saya Gibeta senang sekali menjumpai Anda kembali pada hari ini, hari Selasa. Dan banyak sekali materi yang kita bisa sampaikan, dan ini tidak melulu ternyata materi yang sebenarnya berat, tapi ternyata ada mengandung kelucuan juga ya Mas Hersu Ya, ya. ya, 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 ya. Banyak lucu-lucuan. Tapi gini, ini semakin apa? Semakin menegaskan tesis saya. Wih, lah tesis saya. Hmm. Bahwa kan orang selalu bicara fenomena Mario Dendi atau fenomena bapaknya Rafael Alun Trisambodo itu Mhm. fenomena gunung es dari Betul. kekayaan para pejabat di pajak di Dirjen Pajak itu. Tapi saya bilang pada Mhm. waktu itu, jangan ini oke, ini fenomena di Dirjen Pajak dan di Dirjen Pajak itu fenomena dari Kementerian Keuangan, fenomena gunung es dari Kementerian Keuangan, dan Kementerian Keuangan itu fenomena dari pemerintahan kita secara keseluruhan. Ya. Nah, itu kayak gitu. Kenapa saya ngomongin begitu? Mari kita omongin ini satu topik yang ini kita bahas, nanti soal banjir Jakarta kita bahas, dan juga ada kelucuan mungkin yang kelucuan di Makassar soal brimo palsu yang punya brimo gadungan yang punya dua istri dan rebutan ibu Bayangkari, itu juga menarik untuk bagian dari fenomena gunung es dari aparat penyelenggara negara kita ya Mbak ya. Ini kita mulai cerita dulu. Saya nggak tahu ceritanya, kita mau banjir dulu atau mau aparat ini. Kita tanggung aparat aja ya, nanti yang banjirnya Mhm. belakangan ya. Kenapa saya Ya. menyebutnya itu fenomena tadi, fenomena keseluruhan dari pemerintah kita? Karena kalau kita ngomongin ini fenomena gunung es dari Kementerian Keuangan, nggak terlalu salah juga. Karena di luar kasus Mhm. Rafael Alun Sambodo kan kemudian itu merembet ke Dirjen Pajak gitu ya. Dirjen Pajak itu kemudian merembet itu berkaitan dengan motor gede yang Mhm. bilasting rider, dan itu memang juga suka Mhm. pamer juga. Terus hari ini katanya saya baca dijual, itu banyak sekali di marketplace yang dijual motor-motor gedenya, kita tahu apa gitu. Nah, di Jogja itu juga lagi heboh di media sosial. Ternyata kepala bea cukai di sana itu juga gitu tipikalnya. Ini kan bea cukai di bawah Kementerian Keuangan kan, Mbak ya? Betul sekali. Nah, Ya. kan berarti nggak salah dong kalau tesisnya ini juga gunung es dari Kementerian Keuangan. Ini nggak kalah serunya juga, dia pamer-pamer mobil gitu ya, mobil mewah apa segala macam gitu ya Mbak ya. Terus ada Mhm. mogenya juga ya di situ ya, mesti pak satu Betul. paket lah ya, antara mobil mewah dengan Mhm. mobil motor gede. Nah, kalau kemudian saya sebut lagi itu tesis dari pemerintah keseluruhan, ini lagi ramai juga di Medan. Ada hakim yang datang ke kantornya pakai mobil Rubicon gitu, dan setelah dicek katanya itu mobil pinjaman dari temen. Ini kok nggak mikir, saya bilang mereka ini udah kehilangan kepekaan apa nggak pernah baca berita atau apa sih kayak gitu. Mari kita bahas yang ini dulu ya Mbak. Menurut saya itu menarik karena tapi jangan lupa ya, selain gaya hidupnya kita mesti ingatkan ini ternyata Pak Rafael Alun ini akan segera dipanggil KPK akhirnya ya, untuk Mhm. mengklarifikasi harta atau kayak jangan yang di Mhm. LHKPN aja yang diperiksa, rumah-rumah yang yang itu suruh jelasin. Mhm. Jadi ini kira-kira nanti urusannya anaknya sudah berurusan dengan polisi, bapaknya berurusan dengan KPK, lengkap. Mhm. Iya, iya betul sekali Mas Ersu. Jadi rencananya besok pada hari Rabu itu Bapak Rafael Ulun itu akan Alun ya. diminta datang. Ya, Hmm. diminta datang ke Gedung Merah Putih KPK begitu untuk diperiksa untuk mengklarifikasi LHKPN-nya. Tapi kita juga tentunya kita juga penasaran ya Mas Ersu, setelah sekian lama dilaporkan kepada KPK, KPK kemudian memberikan rekomendasi kepada Inspektorat Jenderal Kemenkyu, dan kemudian baru kemarin dari pihak Kemenkyu dan kemudian dengan KPK itu bertemu. Uh, Ya. dan kemudian menghasilkan kesepakatan bahwa pada besok, yaitu pada hari Rabu, kemudian Rafael ini akan dipanggil untuk mengklarifikasi harta kekayaannya. Nah, kalau dalam hal ini kita pertanyakan, nah, bagaimana kinerja dengan Inspektorat Jenderal juga, bagaimana Betul, kinerja dengan pengawasan dari KPK? Kan harusnya betul. mereka diperiksa juga lah Mas Ersu. Maksudnya kenapa Iya. mereka ada pembiaran, kenapa dibiarkan, ada apa gitu. Padahal sudah jelas-jelas dari PPATK mengatakan bahwa ada transaksi yang mencurigakan, dan transaksi yang mencurigakan itu kemudian disebutkan oleh
Kepala PPATK yaitu Pak Ivan dengan mengatakan bahwa antara lain yaitu modusnya adalah ada nomine, yaitu nomine itu semacam ada orang lain yang atau pihak lain gitu yang disuruh membuka rekening dan kemudian melakukan transaksi untuk Pak Rafael Ulun Ini anu dong Trisambodo TPPU tersebut. ya, masuk ke TPPU ya, kayak kasusnya Pak Iya, Ferdi Sambo juga dong ya waktu itu ya, ajudan-ajudannya betul, bukan betul rekening itu sekali. ya. Ya. Pak Ferdi Sambo juga melakukan hal yang sama begitu. Dan ini indikasinya adalah dia juga melakukan hal yang sama, makanya dari tahun 2012 loh ini tidak Mm-mm. main-main. Dan pada tahun 2010 dia sudah memiliki proyek yang sangat besar, yaitu perumahan properti yang mewah di Manado, yaitu Green Hill Resident Manado. Dan wajar kalau kemudian pada tahun 2012 itu kemudian PPATK mengendus hal tersebut. Nah, artinya sudah 10 tahun ya ini terjadi gitu dan kemudian setelah rame begitu lewat kejadian dari Mario yang kemudian menganiaya anak dari salah seorang pengurus Ansor yaitu David, baru ketahuan lah kalau kemudian flexing yaitu pamer harta kekayaan baik itu dari Mario baik itu dari ibunya dan sebagainya dan kemudian baru terbongkar ini. Kalau itu tidak terjadi Mas Hersu, apakah mungkin ini akan kejadian sehingga terbongkar kekayaan dari Rafael yang tidak wajar ini begitu. Dan ini siapa kemudian kalau seandainya ada pembiaran dari Inspektorat Jenderal, pembiaran dari KPK begitu ya, juga Kejaksaan Agung sebetulnya yang juga diberikan laporan dari PPATK, kemudian siapa yang memeriksa mereka? Karena mereka adalah pemeriksa. Siapakah yang memeriksa pemeriksa? Kita mempertanyakan ini kan wajar ya. Oke, saya kemarin sempat berbicara bikin perbincangan dengan mantan wakil ketua KPK itu Saud Situmorang ya. Dia memang periodenya periode 2015 dan 2019. Saya tanya pada dia, apa dugaan Anda semacam ini? Karena dia cerita bahwa sebenarnya kata dia data dari PPATK itu sebenarnya udah barang matang. Gitu artinya sebenarnya Hmm, tinggal ditendang aja itu udah goal gitu harusnya kata dia kalau ada laporan-laporan dari PPATK itu mesti segera ditindaklanjuti karena itu gampang banget. Tapi dia hmm, saya tanya loh kenapa nggak ditindaklanjuti? Dugaan dia kata dia gitu. hmm, Mungkin karena kata dia LHKPN itu kan puluhan ribu jumlahnya Mbak. Ya karena itu eselon hmm, satu betul, kepala daerah, betul. eselon 2 eselon 3 semua. Jadi padahal direktorat untuk LHKPN di mana di KPK itu kan kecil jumlah orangnya. Jadi mau nggak mau mereka Betul. milihnya itu ya berdasarkan skala prioritas. Mungkin dianggap pada Mhm, waktu itu kasusnya ini belum karena keterbatasan petugas KPK, mhm, jadi mhm, tidak diperhatikan soal itu. Tapi pertanyaan Anda tadi betul. Nah, kalau untuk direktorat, inspektorat jenderal KPU mhm, kan, Kementerian Keuangan harusnya ini jadi mhm, prioritas kan gitu, karena ini mhm, udah ada laporan semacam itu memang betul. Yang dapat itu APH ya, aparat penegak hukum yang dapat mhm, tembusan dari PPATK, mhm, polisi, jaksa, betul. KPK dan inspektorat jenderal masing-masing Mhm, yang instansinya. Jadi harusnya itu di inspektorat dan kata dia sebenarnya kalau inspektorat itu bekerja ya mhm, lumayan buat KPK itu tidak mereka numpuk segitu banyak gitu karena udah disortir mhm, masing-masing dari betul. inspektorat jenderal. Pertanyaannya kenapa Mhm, nggak dilakukan semacam itu gitu itu kan itu yang saya mhm, kira selama ini kan kita tahu memang kelihatannya inspektorat itu kalau dulu kan istilah ini pengawasan melekat kalau zaman dulu ya inspektorat mhm, Dewaskat gitu mhm, ya nggak mhm, terlalu berfungsi ya kelihatannya mhm, di departemen-departemen pemerintahan itu ya perlu aksesoris mhm. saja lah gitu kelihatannya sejauh ini dan ini nggak berlebihan kalau kita menyampaikan itu karena dengan fakta adanya ini ya Alun Trisambodo ini gitu ya. Mhm. Iya betul sekali Mas Hersu dan kemudian jadinya wajar kalau orang bertanya apakah iya Rafael Ulun Trisambodo ini bekerja sendiri Mm-mm. begitu karena tidak mungkin orang sekelilingnya taruhlah dia di bagian yang sama begitu di bagian Mm. umum maupun bagian-bagian yang lain itu tidak melihat Instagram dari istrinya tidak melihat Instagram dari anaknya karena dia sudah bekerja di sana sudah sekitar 20 tahun dan kemudian orang yang lain juga sudah bekerja belasan tahun puluhan tahun juga biasanya saling mengenal dan saling memfollow atau saling mengikuti akun-akun dari media sosial mereka. Jadi tidak Ya. mungkin satu sama lain itu tidak mengetahui. Begitu juga wajar kalau kemudian ada permintaan bahwa tiga jabatan di atas dari Rafael Ulun ini kemudian juga harus ikut diperiksa karena Ya, 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 kekuasaan. betul. Saya sepakat karena saya kira Rafael Alun ini kan eselon 3. Dia tidak dalam Betul. posisi mengambil keputusan kan. Ya Mhm. kan di Iya. decision pasti dia harus
ketika katakanlah misalnya begini, asumsi ya, kita tentu nggak ini asas praduga tak bersalah ya, yang kita Ya. simpulkan dulu ya. Katakan dia nego-nego dengan para pembayar pajak ini yang minta dimainkan pajaknya dan sebagainya gitu. Betul. Dan biasanya pintu masuknya lewat konsultan pajak itu kan nggak mungkin dia bisa memutuskan kan gitu ya. Dia harus bekerja sama dengan para atasan, itu harus blessing dari atasannya. Dia ini level pelaksana lah kalau kepala bagian itu ya, bukan decision kan Mbak. Ya. Iya, betul sekali Mas Ersu. Karena apa yang dilakukan sebagai seorang bawahan ya, biasanya kalau itu ada di kementerian, ada di lembaga gitu, pokoknya ada di ya sama saja dengan di BUMN dan sebagainya. Selain Inspektorat Jenderal di dalam kementerian itu sendiri, atasan juga memiliki tupoksi untuk mengawasi bawahannya. Jadi sebagai pengawas. Jadi kalau seandainya kita misalnya kita masih eselon 3 begitu ya, terus kemudian kepala dia atau bahkan eselon 2 di atasnya itu adalah menjadi pengawas dia begitu. Tidak melulu itu adalah tugas dari seorang Inspektorat Jenderal. Dan kemudian biasanya di setiap level itu ada maksimal gitu ya, maksimal kalau berurusan dengan uang, dia dapat memutuskan untuk level maksimal uang dengan nominal sekian. Untuk lebih dari itu maka harus dibawa ke atas lagi. Nah ini kan yang harus dilihat. Dia selama ini menangani untuk perpajakan itu menangani personal atau corporate atau bagaimana? Karena kita tahu permainan di bidang pajak itu biasanya yang sudah gitu ya, kasus-kasus perpajakan yang sudah sampai ke pengadilan kemudian dibongkar itu adalah misalnya dengan pajak yang sangat besar kemudian dinihilkan, pajak yang sangat besar kemudian diminimalkan, dan kemudian pintu suap itu terjadi atau TPPU itu terjadi yaitu dengan memberikan si petugas pajak itu sejumlah nominal agar keinginan si pembayar pajak atau wajib pajak itu diluluskan sesuai dengan keinginan dia gitu, dan ini jumlahnya bisa sangat besar dari yang kasus-kasus yang sudah pernah ada. Nah ini TPPU macam apa gitu yang dilakukan oleh Rafael yang kemungkinan besar juga kita bisa melihat bahwa apa iya sih dengan kekayaan dia yang sepertinya kalau kita jumlahkan itu jauh di atas 56 miliar gitu, bisa mencapai bahkan mungkin ya dua kalinya atau bahkan 3 kalinya ya, itu kemudian dia dapatkan seorang diri begitu. Kalau saya nih ada supporting, kalau saya melihat sih ada supporting itu dari sekelilingnya ya, dan ini wajar kalau kemudian orang menginginkan agar keseluruhan dari orang-orang yang berwenang jabat di perpajakan itu kemudian diperiksa semuanya Mas Irsu. Ini gunung es sekali lagi ya. Betul, tidak hanya melaporkan kekayaannya begitu, tapi juga dari mana asal kekayaan tersebut. Karena LHKPN selama ini kan melaporkan kekayaan, tapi tidak diberi berikut ada rincian hasilnya dari mana kekayaan tersebut, baru setelah ditanyakan baru mereka kemudian ini dari mana baru mereka mengatakan, dan belum tentu sesuai dengan profil dari dia, pekerjaan dia dan tinggal pembuktian terbalik aja sebenarnya gampang kan Mbak, iya kan? Pembuktian terbalik gampang. Ini penghasilan Anda sekian, tunjangan jelas pegawai negeri itu kan tunjangannya berapa, ininya berapa, kekayaannya berapa, tolong Anda jelaskan dari mana Anda mendapatkannya kan gitu. Itu kan jelas. Kemarin kan saya baca pernyataan dari Pak Pahala Nainggolan ya dari KPK yang itu yang dia menyatakan bahwa ini aset-asetnya ini aset-aset yang pasif kan gitu disebutkannya gitu. Betul. Ya. Jadi ya tapi mungkin kalau yang lain ada seperti perumahan, ada restoran dan juga mesti dijelaskan gitu karena investasinya di situ juga sangat besar gitu. Dari mana? Jadi sebenarnya ini nggak susah kalau mau, dan kalau kemudian untuk menjadi pintu masuk yang kasus-kasus yang lebih besar, sebenarnya ini kesempatan untuk KPK untuk beraksi gitu ya. Iya Mas Esu, dan kemudian jangan lupa bahwa sekarang sudah mulai ada pelintiran nih dari pihak Pak Rafael Ulun, karena dari pernyataan yang kemudian juga dimuat di media massa itu dia mengatakan bahwa misalnya ya Rubicon itu bukan milik saya, terus kemudian Harley itu bukan milik saya, tapi untungnya netizen ini kan gercep ya, gerak cepat sebelum kemudian kemarin Instagramnya dan sebagainya itu mereka take down gitu, keluarga tersebut itu sudah rekamannya dan kemudian diunggah ulang. Itu bagaimana dia bisa menjelaskan bahwa Harley Davidson itu tidak milik dia, tapi dia ada foto begitu dan bahkan video singkat dia menaiki Harley Davidson tersebut gitu. Dan kemudian juga Rubicon gitu yang sekarang ramai nih Mas Hersul, karena juga Jeep dari Jeep mewah tersebut juga ternyata berhasil memasuki yang ada fotonya itu ya, Taman Nasional Bromo Tengger Semeru gitu, dan kemudian ternyata
di sana itu mobil pribadi atau mobil komunitas gitu ya ternyata tidak boleh masuk ke kawasan tersebut. Nggak Jadi boleh memang. hanya Kita biasanya iya, berhenti, mobil kita parkir, kita diminta naik jeep yang disediakan oleh komunitas jeep di situ gitu. Tapi ini foto-foto dari betul. si Mario ya pakai Rubicon itu dan bisa masuk ke Taman Nasional Tengger ya, Bromo ya. Betul. Ya, Iya, ya, ya, Bromo Tengger Semeru dan ya, kemudian Bromo Tengger Semeru. peraturan Jadi itu ya, ya, Peraturan itu mulai bulan Agustus tahun 2022, Mas Ersu. Jadi sekarang masih diselidiki kapan itu foto itu diambil, apakah sebelum bulan Agustus? Kalau sebelum bulan Agustus atas rekomendasi siapa, begitu? Karena itu hanya rekomendasi pihak tertentu yang membolehkan mobil pribadi itu untuk masuk ke kawasan tersebut. dan para Takutnya sultan gitu kalau yang boleh rupanya ya. betul. Dan kalau fatalnya, kalau seandainya itu pemotretan dilakukan sesudah bulan Agustus. Nah, itu memang peraturan yang sangat strict begitu sesudah bulan Agustus itu tidak boleh untuk komunitas atau pribadi mobil masuk ke situ. Nah, Ya, ini yang kemudian banyak sekali aturan yang kemudian dilanggar yang baru ketahuan ya. sekarang. Oke, jadi ini waktunya nih KPK daripada dia babak belur terus dihajar soal Formula E Anies Baswedan kan ini untuk waktunya mereka untuk bisa menunjuk gigi lah gitu ya sekarang ya. Tapi kasus-kasus ini Iya, kan banyak sekali ya Mas Efsu ya kasusnya kasusnya ya. ini. Nah, tadi kan saya singgung misalnya ada kasus di Jogja Mhm, gitu ya. Ini mhm. PR-nya Ibu Sri Mulyani dan juga Pak dengan Inspektorat Jenderal Bu Sri Mulyani ternyata masalahnya bukan hanya di pajak tapi juga di bea cukai gitu ya. Ini menarik. Mhm, Ini saya baca beritanya ini Mbak di mhm, eh, mana ini di merdeka.com ya. Itu sekarang mhm. ini sebutkan begini, ramai di medsos pejabat bea cukai Yogyakarta pamer kendaraan gitu ya. Nah, itu dia. Ini foto-fotonya ditelusuri. Jadi setelah ditelusuri, akun itu namanya Eko underscore Darmanto underscore Mhm. BC. Nah, BC ini di belakangnya bea cukai. Bea Nah, sekarang sudah cukai. hilang juga, Mbak. Ini musimnya menghilang dari media sosial, tapi sudah screenshotnya sudah apa banyak sekali nih. Jadi di situ dia dilaporkan bahwa ini banyak sekali laporan harta kekayaan dia itu katanya dia memiliki alat transportasi dan mesin itu senilai 2,9 miliar dan Eko itu Mhm. memiliki 9 kendaraan mewah yang harganya mulai dari 180 juta, 150 juta hingga 850 miliar. Saya kira salah ini, maksudnya 850 juta saya kira ya. Juta. Mhm, Mobil mhm. termahal yang dilaporkan oleh Eko yakni BMW tahun 2018 harga 850 juta dan Mercedes-Benz tahun 2018 harga 600 juta gitu ya. Eko Mhm. juga ternyata memilih Toyota Fortuner seharga 400 juta, Chevrolet Bel Air tahun 55 dengan senilai 200 juta, ini bekas, kemudian punya Mazda tahun 2019, lalu Chevrolet Apache itu mobil antik, dan yang paling murah ini mobilnya 150 juta. Jadi mobil apa Willis ini dia rupanya koleksi koleksi mobil-mobil Kolektor. lama juga gitu ya. Mhm. Dan kemudian dia punya tanah dan bangunan yang dimiliki nilainya tercatat 12,5 miliar. Jadi dan disebutkan itu keterangan dari hasil sendiri. Nah, yang ada yang dari bangunan di Malang senilai 2,5 miliar katanya itu merupakan hibah. Jadi dan dia kemudian punya apa memiliki harta bergerak lainnya senilai 100 juta, kas setara 138 Mhm. juta dan harta lainnya 15,73 miliar. Ini Mhm. gila banget Mbak. Ini ternyata dia kepala bea cukai di Yogyakarta. Dari sini saja kan sebenarnya udah kelihatan sekali juga gaya hidupnya ini nggak kalah dengan Rafael ini. Ini baru yang di LHKPN loh ya. Ini belum yang aset-aset nanti kan kita udah curiga gila banget ya gede banget ya Rafael 56 miliar ternyata itu belum apa-apa setelah kita lihat aset-aset dia ya rumah-rumah mewah dia Mhm. punya komplek Mhm. perumahan dan sebagainya ini Mhm. ini betul-betul ya aduh saya bingung juga ke Bu Sri Mulyani apa yang terjadi Bu Sri Mulyani padahal ini kan renumerasi kemudian reformasi birokrasi itu tuh katanya paling top ya di Departemen Keuangan itu ya kalau yang Ya. paling bagus saja seperti ini gitu, bagaimana dengan yang departemen-departemen lain dan kementerian lain gitu. Iya, padahal kan konsep dari remunerasi, terus kemudian tunjangan kinerja yang tinggi begitu ya, itu supaya, tidak ada korupsi lagi, mereka Betul, kita supaya sepakat tidak itu. terganggu ya, supaya tidak terganggu dengan iming-iming suap dan sebagainya. Karena kenapa? Karena setiap bulannya mereka sudah mendapatkan,
take home pay itu yang sangat tinggi, yang sangat besar, yang sudah bisa belum itu termasuk tunjangan-tunjangan yang lain, Mas Hersul, seperti ya misalnya asuransi, terus kemudian anak, sekolah, apa dan sebagainya begitu. Yang artinya semuanya sudah di-cover atau sudah tertutup begitu oleh negara dan artinya mereka bisa tenang bekerja, mereka bisa melayani rakyat dengan semaksimal mungkin begitu dan tidak melirik-lirik lagi dan tidak bisa dirayu begitu. Itu kan tujuannya adalah itu supaya mereka bersih begitu dan kemudian penerimaan negara dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Tapi ternyata ya ini yang terjadi begitu. Ternyata hal itu tidak mempengaruhi kinerja mereka begitu Mas Hersu. Dan menyambung ya Mas Hersu kejadian dari yang tadi kita tuntaskan yang kita lihat itu yang kemudian terjadi di pengadilan negeri yang ada di pengadilan negeri mana itu Mas Hersu? Medan ya, Sumatera ya. Medan di Medan Medan ya. ya, ya. Di Medan itu seorang hakim gitu ya yang kemudian membawa ini lucu sekali juga saya lihat beritanya yang membawa Rubicon ke kantor. Ini kan aneh sekali ini sedang situasi seperti saat ini kok tidak ada sense of apa ya rasa prihatinnya begitu ya dan kemudian rasa takutnya begitu kan terutama rasa takut lah dan kemudian ketika ditanyakan ternyata itu katanya sih bukan Rubicon milik dia tapi dia pinjam kepada temannya teman meminjamkan Rubicon untuk ke kantor. Ini kan sesuatu yang Dan seorang hakim lagi ya, seorang hakim itu yang harus betul-betul yang menjaga kayak gini-gini. Ini kan hakim itu betul. nggak boleh, walau minjem nanti ketika terjadi kasus dia berperkara teman pengusahanya ini kan gitu. Kalau toh betul itu pinjaman itu kan jadi Iya, masalah juga gitu. Jadi iya. menurut saya Lebih bukan baik hanya tidak peka, ini ya mereka memang betul-betul udah melanggar asas kepatutan dan asas kepantasan itu. betul. Kan mendingan dia naik sepeda motor Mas Ersu atau naik Grab. Naik Grab Atau bisa, hal yang naik ojek betul. online, naik ojol atau bisa zaman sekarang. Iya, Masa iya betul. minjem kok minjem Rubicon dan alasnya Iya lucu minjem karena kok. mobilnya dia rusak, terus dia minjem mobil teman yang punya showroom dan yang tersisa tinggal Rubicon. Ini lucu-lucu ini. Ini memang Ya. memang lucu-lucu. Ini nalar dan Oke. kemudian rasa Oke. kepatutan itu udah Ya, hilang. ya. Kita pindah ke lucu yang lain deh. Lucu yang di Makassar deh. Oh iya, yang di Makassar ini lucu juga ya Mas Ersu, seorang Kalau ini bukan apa aparat namanya? bukan aparat penegak hukum ya. Dan Ini aparat penegak hukum abal ya. iya, iya betul sekali. Oh tapi kalau aparat penegak hukum menyambung kepada yang tadi, mungkin kita bisa sedikit ya menyambung Pak Teddy Minahasa, Oh, Jenderal Titi Teddy Minahasa. Minasa. Dia ketua Iya, HDJ ya. Harley Davidson. iya betul. Ya, ya. Jadi ketua Harley Davidson Club Indonesia dan kemudian ketika dia tersangkut masalah narkoba, begitu dia langsung mengundurkan diri, dia tidak di situ lagi. Tapi kita selama ini juga tahu bahwa dari berbagai unggahan, dari berbagai foto itu dia memang penggemar dari motor gede dan kemudian juga SUV yang dengan kapasitas besar dengan cc besar begitu. Jadi hobi flexing atau pamer harta kekayaan ini memang sepertinya sudah jadi penyakit ya. Dan ternyata setiap kali ada hal itu terjadi pada tokoh publik atau pejabat publik, kemudian tidak berapa lama kemudian diikuti dengan ada sesuatu masalah di orang Ya. tersebut, orang yang hobi flexing dan ternyata memang ada sesuatu yang tidak layak atau tidak proper pada keberadaan dari jumlah harta kekayaannya tersebut begitu. Nah kita kepada yang tadi itu Mas Ersu yang Brimob itu yang ada di Sulawesi Selatan. Nah itu katanya dia punya Brimob ini ketahuan kalau dia abal-abal begitu ya Mas Irsu dan ini lucunya yang menjadi sangat-sangat lucu kalau menurut saya karena ternyata dia ikut penyergapan dia ikut operasional dari polisi di Polsek begitu dia Polsek setempat begitu di Sulawesi Selatan juga kok bisa ya uh, uh, seorang polisi begitu ya di polsek tersebut kemudian juga ikut terperdaya. Nah, bagaimana dengan masyarakat sekitarnya? Kalau kita nonton film-film di Amerika kan biasanya ada polisi, kita tahu sama polisi gitu bahwa bahkan gitu ketika masuk ini bukan yurisdiksi lu mesti diusir oleh polisi yang lain kan gitu ya. Iya betul dan langsung ketahuan gitu dari pangkatnya, dari cara dia berbicara dan sebagainya. Ini kok bisa polisi saja tertipu dan ini polsek mereka melakukan penggerebekan, penangkapan dan dia ikut-ikutan di polsek tersebut dengan mengatakan bahwa saya seorang anggota BRIMOB begini dari tahun 2008 begitu dan kemudian artinya sekarang sudah 4 tahun lebih dan ini baru terbongkar ketika dia karena dia memiliki 2 istri dan 2 istri tersebut keduanya bertengkar untuk memperebutkan status sebagai ibu bayangkari sehingga istri yang pertama kemudian mendatangi Mapolda Sulawesi Selatan membawa kartu KTA dari suaminya dan ternyata setelah dilihat
tidak ada nama tersebut di Mapolda tersebut. Nah, dari situlah baru ketahuan kalau ini ternyata brimob abal-abal begitu. Tapi kita lihat Ya, ya. segitunya begitu Mas Herssu ya ini bisa terjadi. Oke. Ini nggak habis sih. Oke. Nah, jadi Ya, sekarang kayak ini kayak kayak ini Mas Herssu. hmm, Saya jadi ingat kita sebagai wartawan saja kalau sudah di lapangan kita langsung bisa mencium loh mana wartawan yang abal-abal kita sering sebut itu sebagai dan wartawan mana yang intel bodeks gitu gitu ya. ya. Betul, dan kemudian ada intel, oh itu bukan wartawan, itu intel begitu. Itu bukan wartawan, itu abal-abal, dia nggak punya media gitu. Atau bodrek gitu kita menyebutnya. Itu langsung kita langsung feeling kita, kepekaan kita tuh langsung jalan gitu berhadapan dengan Ya. mereka. Ini sebagai sesama korps kepolisian Republik Indonesia tidak bisa kepekaannya itu berjalan. Ini aneh sekali kejadian ini Mas Ya, Yos. ya. Oke. Mari kita pindah topik ke yang Jakarta ya soal banjir ini. Ini kelakuan, tapi saya kira saya lebih tertarik pada kelakuannya netizennya. Kan sebenarnya memang curah hujan di Jakarta ini kan memang luar biasa. Itu bukan hanya di Jakarta, seluruh Indonesia itu luar biasa besar. Dan kita tahu memang Jakarta itu kalau sudah hujan besar begini pasti akan ada beberapa titik yang menjadi langganan. Jadi itu. Saya kira yang saya jadi persoalan sekarang raminya itu mungkin nggak bisa disalahkan karena ada narasi dari Pak Jokowi. Saya kira yang harus mesti disalahkan ini karena Pak Jokowi narasi seolah-olah bahwa Pak Heru Budi ini pejabat gubernur yang luar biasa yang bisa membereskan kesulitan Kali Ciliwung dalam 1,5 bulan udah beres gitu. Ternyata masih banjir. Saya kira itu lebih pada itu. Tapi kalau selain itu fakta banjir Jakarta itu fakta yang biasa dan harusnya menurut saya nggak perlu jadi komoditi digoreng gitu loh Mbak. Iya, iya betul sekali Mas Herssu. Jadi banjir Jakarta apalagi dengan curah hujan yang memang sangat luar biasa. Jangankan Jakarta ya, kita lihat di Jawa Tengah itu Mas Herssu sekarang sudah parah lagi dan kemudian di Jawa Timur di beberapa kota begitu sampai ribuan begitu harus mengungsi. Nah, kemudian yang terjadi di Jakarta kemarin kalau saya catat dari keterangan dari BNPD gitu, dari apa Badan Penanggulangan Banjir Daerah itu mengatakan ada 118 kalau tidak salah ya RT begitu di Jakarta itu yang memang tergenang dengan ketinggian sekitar 1,5 sampai 1,8 meter. Tapi terus kemudian pada malam harinya tadi malam jam 7 malam itu dikatakan tinggal 100 begitu 100 RT dengan satu ruas jalan yang tergenang. Sebelumnya siang harinya ada 4 ruas jalan. Kemudian pagi tadi saya cek lagi begitu itu ada tinggal 33 RT. Jadi sudah makin surut gitu Mas Herssu. Dan iya memang betul sekali ini kemudian sering sekali hal ini digoreng karena memang sebelumnya juga memang sudah digoreng ya. Digoreng bahwa sepertinya kinerja dari Pak Heru begitu para buzzer juga mengatakan bahwa kita baru bekerja berapa bulan itu sudah setara dengan Iya. pekerjaan artis yang 5 tahun begitu. Ya yang Jadi goreng wajar Pak kalau Jokowi sekarang ada duluan iya. sih. Jadi jadi sebenarnya menurut saya sebenarnya tidak pantas ya isu-isu. Jadi kan ini isu ini kan menimbulkan kesedihan. Bagaimanapun orang Iya. yang mengalami banjir itu berat loh ya. Saya kira Mbak Adiki pernah ngalamin sendiri bagaimana orang yang Pernah. mengalami banjir itu berat sekali dampaknya ya. Perlu Iya. banyak waktu. Jadi tidak pantas sebenarnya dalam situasi begini digunakan untuk jadi komoditi saling menyerang. Tetapi apa boleh buat karena memang sejak awal kan saya waktu itu kan juga curiga kan Pak Jokowi kan menyatakan kalau nggak salah ada 3 tugas utama dari Pak Heru pada waktu itu kemacetan lalu lintas, banjir dan apa ya waktu itu saya lupa kemiskinan atau apa pokoknya yang saya ingat betul 2 lah bahwa banjir dan kemacetan dan itu kan kelihatan sekali kalau narasinya memang digunakan untuk mendowngrade Anies Baswedan gitu padahal kita tahu sejak zaman siapapun gubernurnya persoalan itu berat diatasi gitu bahkan ketika Pak Jokowi sendiri jadi gubernur dan bilang bahwa nanti akan beres setelah jadi presiden ternyata juga nggak beres juga kan jadi menurut saya ininya harusnya proporsional dalam soal semacam ini gitu jangan digoreng-goreng mari kita duduk bareng-bareng kita cari persoalannya seperti masalahnya seperti apa kan sejak awal kita juga bilang mana mungkin orang Heru ini kan bukan Bandung Bondowoso gitu bukan apa ya Sangkuriang gitu ya, yang bisa menyelesaikan itu dalam waktu 1,5 bulan karena nah sekarang begitu banjir ya jadinya kemudian digoreng gitu loh itu ya saya sebenarnya nggak ingin hal itu terus terjadi goreng menggoreng begini ini Mbak harusnya dicari nggak menyelesaikan persoalan goreng menggoreng ini kan sebenarnya banjir tetap banjir kan gitu. Iya, sebenarnya kalau seandainya tidak digoreng, tapi narasinya adalah mempertanyakan kinerja. Seperti misalnya mempertanyakan bagaimana fungsi dari pompa-pompa ada ratusan ya, ada 400 sekian bahkan mungkin sekarang lebih begitu ya.
pompa air yang ada di Jakarta yang diletakkan di titik-titik tertentu yang memang sudah terbiasa banjir begitu. Di zaman Anies dulu saya ingat bahkan operator pompa air itu sekarang mereka harus melakukan bergantian. Itu ada sekitar 1.600 lebih operatornya supaya mereka bisa bekerja nonstop 24 jam. Dan kemudian juga dimaksimalkan supaya banjir yang menggenangi suatu daerah tertentu itu hanya maksimal 6 jam. Sesudah itu harus surut. Kalau seandainya lebih dari 6 jam artinya ada sesuatu yang tidak sinkron dengan pembangunan di daerah itu untuk mengatasi banjir. Karena Apakah berapa pompanya jam nih harus Mbak? ditambah dan sebagainya. Nah, kalau sekarang ini sudah lebih sih Mas Hersu. Dari kemarin siang, kemudian tadi malam, tadi pagi masih ada, ini sudah lebih. Cuman mungkin kita masih bisa memaklumi karena memang hujannya itu Iya, berhenti, tinggi banget kemudian ya. hujan Ya. lagi, berhenti, hujan lagi. Nah, itu kita kan apa ya? Dan Pak Heru Budi sendiri juga sudah tidak hanya dengan jajaran yang bahkan Damkar juga dikerahkan karena pasukan-pasukan yang saat ini ya mungkin Damkar bisa membantu begitu. Padahal ini kan sektor yang berbeda, tapi mereka memiliki kemampuan juga untuk melakukan itu. Nah, yang menarik juga adalah akhirnya ini orang melihat seperti kinerja dari Mas Gibran gitu. Orang kan jadinya main-main gitu ya narasinya seperti Mas Gibran kemarin belum lama ini Solo itu dikepung banjir yang banjirnya itu dikatakan bahwa sama atau bahkan melebihi banjir besar pada tahun 2007. Dan kemudian ini luar biasa banjirnya di sana, ribuan orang mengungsi, ribuan rumah juga tenggelam begitu ya, tergenang. Dan kemudian orang mengatakan tenang saja banjir Solo ini akan teratasi jika Mas Gibran menjadi gubernur Jawa Tengah. Dan memang ketika sudah menjadi gubernur Jawa Tengah akan teratasi ketika Mas Gibran sudah menjadi presiden. Yes, 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 yes. Oke. Jadi pesan buat Pak Heru. Em, Kalau nanti lain kali Pak Jokowi goreng-goreng itu tolong diluruskan ya Pak Heru kan. Karena Anda Ya, jangan cukup diem dekat, aja, jangan Pak. nah, jangan diem aja gitu, jelasin kan mesti ada, memang nggak langsung frontal dibantah gitu. Ya, tapi Anda kan kalau dengan diam itu seolah-olah mengiyakan gitu. Waktu Pak Jokowi Betul, bilang bahwa 6 tahun mangkrak 1,5 bulan beres, kan Anda juga merasa betul. apa membusungkan dada, merasa enggak, janganlah kayak gitu. Saya kira kita inginnya mestinya dihentikan karena menurut saya goreng menggoreng seperti ini nggak menyelesaikan persoalan kok. Intinya orang yang banjir akan tetap selalu menderita, dan kemudian sementara yang Betul. lain sibuk pencitraan dan lalu saling serang, itu nggak menyelesaikan masalah. Yang diperlukan adalah kerja, dan saya kira masih ada waktu buat Pak Heru untuk ya ini berapa tahun ya, masih 1 tahun lagi ya, kecuali kalau diperpanjang ya, Betul. kalau ditunda pemilunya Pak Heru bisa nambah lagi 3 tahun lagi jadi 4 tahun, cukuplah waktu untuk untuk membereskan Jakarta. Itu yang bahagia. Oke. Oke, baik. Terima kasih, dan kita tidak menggoreng-goreng. Justru kita mengingatkan jangan digoreng-goreng sampai gosong gitu ya semuanya. Sampai ketemu lagi esok ya. Saya Arsbun Arif. Dan saya Gibeta, terima kasih atas perhatian Anda. Salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.